Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, semoga kita semua selalu ada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada suatu pagi yang cerah di Istana Baghdad, Raja Harun al-Rasyid sedang duduk santai di taman istana, menikmati secangkir teh dan melamun memikirkan sesuatu yang aneh. Tiba-tiba ia berkata kepada wazirnya, "Aku ingin melihat seekor kuda terbang. Kuda sungguhan, tapi bisa terbang di angkasa seperti burung elang. Panggil Abu Nawas, hanya dia yang mungkin bisa mewujudkan khayalanku ini." Tidak lama kemudian, Abu Nawas pun dipanggil ke istana. Ia berjalan tenang ke hadapan raja dan memberi salam. "Salam hormat hamba kepada Tuanku Syah Alam," kata Abu Nawas sambil membungkuk. Raja Harun berkata dengan suara mantap namun licik, "Hai Abu Nawas, aku ingin engkau membuat seekor kuda terbang untukku. Kuda itu harus bisa terbang sungguhan, mengelilingi istana ini 3 kali. Jika tidak kau sanggup dalam waktu 1 bulan, maka lehermu akan terbang duluan di pancung Algojo." Semua yang hadir dalam majelis sontak menahan tawa dan napas. Mereka berpikir, habis sudah riwayat Abu Nawas. Namun, dengan wajah datar dan tanpa panik sedikit pun, Abu Nawas menjawab, "Titah tuanku adalah perintah suci. Insya Allah, hamba sanggup memenuhi keinginan mulia ini." Abu Nawas pun pamit pulang. Dalam perjalanan menuju rumahnya, beberapa orang berbisik mengejek. "Kuda terbang." Dia pikir ini kisah 1001 malam. Tapi Abu Nawas tak peduli. Ia pulang, menutup pintu rumahnya, dan mengurung diri. Hari demi hari berlalu. Abu Nawas hanya tampak keluar untuk membeli jerami dan gula merah. Sampai pada minggu keempat, tepat sehari sebelum tenggat waktu, Abu Nawas pun keluar rumah dan langsung menuju kandang tua milik seorang petani. Di sana, ia memilih seekor kuda tua yang sudah rabun, pincang, dan jalannya miring seperti sandal jepit putus. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana mengendarai kuda tua tersebut. Semua orang melongo melihat kuda yang sekarat itu. Raja Harun pun tertawa, "Itukah kuda terbangmu? Bahkan untuk berdiri pun ia butuh tongkat." Tapi Abu Nawas tetap tenang. "Sabar, tuanku. Kuda ini hanya akan terbang jika dikasih syarat khusus, suasana hening, angin sepoi, dan tiupan trompet dari 7 penjuru." Raja pun menyiapkan segalanya. Istana dibuat senyap. Penabuh trompet didatangkan. Abu Nawas naik ke atas kuda, memegang kendali erat-erat, dan berseru, "Bersiaplah, wahai kuda ajaib. Terbanglah melintasi langit Baghdad." Para trompet meniup keras-keras, tapi sang kuda hanya berdiri kaku seperti patung. Tidak ada gerakan, apalagi terbang. Abu Nawas tampak gelisah. Ia berkata, "Tuanku, mungkin dia sedang malu terbang karena terlalu banyak penonton. Ia hanya mau terbang saat malam hari, sendirian, tanpa mata yang melihat." Raja berkata, "Kau sedang membual, Abu Nawas." Abu Nawas tersenyum. "Bukan membual, tuanku. Tapi lihatlah, aku telah memenuhi titah tuanku. Bukankah tuanku hanya memerintahkan aku membuat kuda terbang, bukan membuktikan kuda itu bisa terbang? Maka inilah kudanya, dan terbangnya itu urusan hati." Semua orang terdiam. Raja Harun termenung, lalu tertawa terbahak-bahak. "Sungguh kau ini manusia yang lidahnya lebih tajam dari pedang. Baiklah, aku tak bisa membantahmu." Sebagai penghargaan atas kelicikannya, Raja Harun memberikan 3.000 dinar dan seekor kuda muda sungguhan kepada Abu Nawas, sambil berkata, "Bawalah kuda ini pulang. Jangan sampai nanti dia juga kau ajari terbang. Dalam hidup, kadang yang paling penting bukan hasil akhirnya, tapi bagaimana cara kita menjawab tantangan dengan cerdas dan bijak." Abu Nawas tak menyulap kuda jadi burung, tapi ia menyulap logika jadi tameng. Cerita selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, langit biru membentang tanpa awan, istana kerajaan dipenuhi kicauan burung dan semerbak wangi bunga taman. Namun suasana damai itu tak berlangsung lama. Dari singgasananya, sang raja menatap langit dengan pandangan kosong, lalu mendesah bosan. Tak ada peperangan, tak ada kudeta. Tak ada yang bisa menghibur pikirannya, kecuali satu orang, Abu Nawas. "Panggil Abu Nawas kemari," titahnya sambil mengangkat cangkir teh. "Aku ingin menguji kecerdasannya lagi." Beberapa menit kemudian, datanglah Abu Nawas dengan wajah ceria dan senyum khas yang sering membuat penasihat kerajaan gatal ingin memarahinya. Ia memberi salam, membungkuk, lalu berdiri tegap di hadapan raja. "Wahai Abu Nawas," kata sang raja,
kau terkenal karena kepintaranmu yang luar biasa, dan karena mulutmu yang licin seperti belut. Maka hari ini aku punya tugas khusus untukmu. Abu Nawas tersenyum tenang. Tugas apa, tuanku? Raja bersandar dengan santai. Bawakan padaku telur emas dari langit. Abu Nawas mengerutkan kening. Telur emas, tuanku, dari langit. Ya, jawab sang raja mantap. Aku dengar, konon setiap 1000 tahun sekali, langit menjatuhkan telur emas. Kau hanya perlu menemukannya dan membawanya padaku. Mudah, bukan, mudah. Abu Nawas mengerjapkan mata. Tapi, 1000 tahun. Raja terkekeh. Jika kau gagal, maka jelaslah kau hanya pembual. Dan pembual pantas diberi tempat di balik jeruji. Terdengarlah bisik-bisik penasihat yang menahan tawa. Mereka senang akhirnya Abu Nawas diberi tugas mustahil. Tapi Abu Nawas hanya tersenyum tenang, memberi hormat, dan berkata, baiklah, tuanku. Saya akan membawakan telur emas dari langit. Tunggu 3 hari saja, dan berangkatlah Abu Nawas meninggalkan istana. Hari pertama, ia hanya duduk di bawah pohon sambil menatap langit. Orang-orang melihatnya dan mengira ia sedang kerasukan. Hari kedua, ia terlihat di pasar, membeli telur angsa, lalu datang ke bengkel pengrajin emas. Lapisi telur ini dengan emas, katanya. Tipis saja, tapi mengkilap seperti sinar mentari. Orang bengkel tertawa, tapi tetap menuruti permintaan Abu Nawas. Hari ketiga, Abu Nawas berjalan ke taman kerajaan sambil membawa keranjang. Ia sudah menyiapkan alat pelontar kecil yang tersembunyi di balik jubahnya. Di hadapan raja dan seluruh pejabat istana yang menanti dengan penuh rasa ingin tahu, Abu Nawas berdiri di lapangan terbuka. Ia menengadah, lalu mengangkat tangan ke langit. Wahai langit yang agung, serunya, waktumu telah tiba. 1000 tahun yang dinanti, kini detikmu turun. Semua orang terdiam, mata tertuju ke langit. Abu Nawas menekan alat pelontar di balik jubahnya. Wus, telur emas itu melesat tinggi ke udara dan, dup, jatuh tepat di hadapan sang raja. Semua terkejut. Raja bangkit dari singgasananya. Apa ini? Apa benar, telur emas dari langit? Abu Nawas membungkuk. Ya, tuanku, tepat seperti perintah paduka. Telur emas dari langit, datang hanya setiap 1000 tahun. Dan hari ini, langit memilih paduka sebagai saksinya. Para penasihat mulai ribut. Tapi, bagaimana kau tahu waktunya sekarang? Abu Nawas menjawab tenang, saya tidak tahu. Tapi jika tuanku yakin telur itu ada dan jatuh setiap 1000 tahun, bukankah berarti hari ini memang waktunya? Atau, mungkinkah tuanku sendiri tidak yakin pada kata-kata tuanku? Raja terdiam. Ia sadar, sekali lagi, Abu Nawas berhasil membalik logikanya sendiri. Ia mengambil telur itu, menatapnya, lalu tersenyum pahit. Kau menang lagi, Abu Nawas. Abu Nawas menunduk hormat. Bukan saya yang menang, tuanku. Hanya saja, logika kadang lebih tajam dari pedang. Dan sejak hari itu, tak ada lagi yang berani menyuruh Abu Nawas mencari hal-hal mustahil. Karena mereka tahu, jika Abu Nawas mencarinya, bisa jadi hal yang mustahil pun akan benar-benar muncul, entah dari bumi, atau dari langit. Cerita selanjutnya. Di suatu hari yang panas dan berdebu, raja duduk di balkon istananya sambil mengipasi diri dengan lembaran emas tipis. Udara siang itu begitu terik, dan angin bertiup seenaknya, menggoyang-goyangkan tirai sutra mahal milik sang raja. Kenapa angin ini tak tahu aturan? Gerutu raja. Dia bertiup kapan dia suka, kemana dia suka. Aku ini raja, aku harus bisa mengaturnya. Para pelayan hanya menunduk, tak berani menanggapi. Tapi seperti biasa, ada satu nama yang muncul di benak sang raja setiap kali ia merasa dunia tak menurut padanya. Panggil Abu Nawas, serunya. Aku ingin melihat, apakah dia bisa membuat angin ini patuh padaku. Tak lama kemudian, Abu Nawas datang, mengenakan jubah coklat lusuh dan senyum santai yang membuat penasihat kerajaan ingin menggigit meja. Abu Nawas, kata raja dengan nada agung, aku ingin kau membuat angin berhenti. Aku ingin suasana tenang tanpa ada satu hela pun gerak udara. Mampukah kau melakukannya? Abu Nawas mengangkat alis. Menghentikan angin, tuanku. Benar, kata raja. Jika kau bisa menyuruh rakyatku diam, menyelesaikan perdebatan para menteri, bahkan menenangkan harimau istana waktu itu, masa angin saja tak bisa. Abu Nawas menunduk sejenak. Baik, tuanku. Beri hamba waktu 3 hari. Raja tersenyum puas.
Ia yakin kali ini Abu Nawas akan menyerah. Tapi seperti biasa, Abu Nawas tak pernah berjalan lurus ke arah logika yang umum. Hari pertama, Abu Nawas berdiri di pasar, melihat bendera berkibar dan debu-debu beterbangan. Ia bicara kepada orang-orang, apakah kalian pernah melihat angin? Tidak, kata mereka. Apakah kalian tahu di mana rumahnya? Tentu tidak. Lalu, bagaimana kalian tahu dia harus dihentikan? Hari kedua, Abu Nawas pergi ke padang terbuka, membawa karung dan sekop. Ia menggali lubang kecil, lalu duduk sambil menunggu. Orang-orang heran dan bertanya, apa yang kau lakukan? Aku membuat rumah untuk angin, jawabnya. Agar dia punya tempat diam. Hari ketiga, Abu Nawas datang ke istana membawa gulungan kertas. Ia membungkuk di depan raja dan berkata, Tuanku, aku punya laporan penting, angin, sudah aku beri surat perintah agar berhenti. Raja mengerutkan dahi. Apa maksudmu? Abu Nawas membuka gulungan itu. Isinya, wahai angin, atas nama raja, kau diperintahkan berhenti bertiup. Jika tidak, kau akan dianggap memberontak. Raja hampir tertawa. Dan kau pikir angin akan membacanya? Abu Nawas tersenyum. Justru itu yang ingin hamba tanyakan. Jika tuanku tahu angin tidak bisa membaca, mengapa memerintahkan aku menyuruhnya diam? Ruangan istana senyap. Abu Nawas melanjutkan, angin tidak bisa diperintah, tuanku. Sama seperti waktu, sama seperti umur, dan terkadang, seperti hati manusia. Ia datang dan pergi tanpa izin. Raja memandang Abu Nawas lama sekali. Antara kesal dan kagum, akhirnya ia tertawa, mengangkat tangannya. Baiklah, baiklah, kau menang lagi. Tak ada yang bisa menyuruh angin diam. Tapi hanya kau yang bisa menyuruhku berhenti marah pada angin. Abu Nawas tersenyum. Tuanku lebih bijak daripada angin. Karena tuanku bisa diam, saat angin tidak. Cerita selanjutnya. Hari itu, suasana istana begitu gaduh. Para penasihat dan cendekiawan berdebat soal satu hal, apakah binatang bisa diajari membaca. Beberapa berkata tidak mungkin, yang lain berkata, mungkin saja, jika diberi waktu cukup lama. Tapi tentu saja, hanya satu orang yang dianggap cukup gila, atau cukup cerdas, untuk membuktikan hal itu, Abu Nawas. Sang raja, yang bosan dengan perdebatan para menterinya, memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, katanya dengan mata menyipit, aku punya tantangan. Sederhana saja, ajari seekor keledai membaca. Beri waktu, 1 bulan. Jika berhasil, kau akan diberi hadiah besar. Jika gagal, ya, kau tahu akibatnya. Abu Nawas tidak terkejut. Ia hanya tersenyum dan menjawab, tentu, tuanku. Beri saya keledai terbaik di kandang kerajaan. Semua yang hadir menahan tawa. Mustahil, keledai dan buku. Mana mungkin, namun Abu Nawas, seperti biasa, punya rencana di luar dugaan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Hari-hari pelatihan, hari-hari berikutnya, Abu Nawas terlihat berjalan bersama seekor keledai coklat. Ia tak membawa buku, tak membawa pena, yang ia bawa hanyalah, sekarung gandum dan selembar papan kayu besar. Setiap hari, ia menulis huruf besar, A, di papan itu, lalu menaburkan gandum di bawahnya. Keledai datang, melihat papan, dan mulai makan. Besoknya, huruf B yang ditulis, lalu gandum ditabur. Begitu terus, orang-orang mulai penasaran, apa yang dilakukan Abu Nawas. Dia membuat keledai belajar membaca, kata yang lain sambil tertawa. Namun seiring waktu, keledai itu benar-benar tampak memperhatikan papan sebelum makan. Ia tidak lagi menyentuh papan jika huruf yang ditulis bukan yang biasa. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ujian Raja. 1 bulan berlalu, Abu Nawas datang ke istana bersama keledainya. Di hadapan para menteri, penasihat, dan tentu saja raja, ia meletakkan papan besar dan sekarung gandum. Raja tersenyum mengejek. Baiklah, tunjukkan keledaimu bisa membaca. Abu Nawas menulis huruf C di papan. Keledai itu mendekat, mencium, lalu mundur. Tidak makan. Semua heran. Lalu Abu Nawas menulis huruf A. Keledai itu mendekat, melihat, dan mulai memakan gandum. Orang-orang terdiam. Lalu Abu Nawas menulis huruf X. Keledai itu menjauh. Sang raja berdiri. Apa yang terjadi? Apakah keledai ini benar-benar bisa membaca? Abu Nawas tersenyum. Bukan, tuanku. Keledai ini tidak membaca hurufnya,
tapi ia mengingat, hanya huruf tertentu yang selalu diberi makanan. Ia bukan bisa membaca, tapi ia tahu pola. Para menteri saling berpandangan. Abu Nawas melanjutkan, kadang, kita pun seperti itu, tuanku. Kita tidak betul-betul mengerti, tapi kita bertindak hanya karena terbiasa, karena tahu itu membawa keuntungan. Lalu kita mengira kita cerdas. Sang raja terkekeh. Jadi, kau menipuku. Tidak, tuanku. Saya hanya menunjukkan, keledai pun bisa terlihat pandai, jika ia tahu kapan harus diam dan kapan mendapat makan. Raja tertawa terbahak-bahak. Kau benar-benar Abu Nawas. Keledaimu memang tak bisa membaca. Tapi kata-katamu, menyentuh hati. Dan Abu Nawas pun pulang dengan hadiah besar, sementara keledainya, mungkin masih menunggu huruf A, muncul lagi. Cerita selanjutnya. Pada suatu pagi, sang raja terbangun dengan suasana hati yang luar biasa buruk. Ia bermimpi bahwa seluruh rakyatnya membicarakan keburukannya diam-diam, bahkan benda mati pun ikut menertawakannya. Ia bangkit dari tempat tidur dengan wajah kusut dan berseru, "Aku ingin tahu, siapa yang benar-benar jujur di negeri ini." Lalu ia memanggil seluruh penasihat, dan tentu saja, nama Abu Nawas disebut seperti biasa. Tak butuh waktu lama, Abu Nawas berdiri di hadapan sang raja, menunduk sopan namun matanya tetap menyimpan sinar nakal. Raja berkata, "Abu Nawas, aku ingin engkau membawakan ember yang bisa berbicara." Abu Nawas mengerutkan dahi. "Ember, berbicara, tuanku." "Ya," tegas raja, "aku ingin tahu, apakah rakyatku berkata jujur tentangku atau justru menyembunyikan kebencian di balik senyum. Carilah ember yang bisa bicara. Bawa padaku. Kalau tidak, kau akan masuk penjara karena membual." Abu Nawas menunduk. "Baik, tuanku. Tapi izinkan hamba waktu, 7 hari. Ambil 3, potong raja. Kau terlalu sering menang." Abu Nawas pun pergi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Hari pertama, Abu Nawas duduk di tepi pasar sambil membawa ember tua dari kayu. Ia memperhatikan lalu lalang orang. Ia menaruh ember itu di tengah jalan, dan saat orang-orang lewat, ia berseru, "Jangan menendang ember ini ember istimewa." Ia bisa merekam ucapan orang. Tentu saja, orang-orang menertawakan Abu Nawas. Tapi saat mereka tidak melihat Abu Nawas, mereka mulai bercanda di dekat ember itu. "Aku yakin raja kita tidur sambil mendengkur seperti keledai. Aku lebih takut pada istriku daripada pada raja." Raja sok tahu, padahal tak pernah turun ke pasar. Dan Abu Nawas duduk tak jauh, mencatat semuanya diam-diam di balik jubahnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Hari kedua, Abu Nawas membawa ember itu ke tempat para pejabat rendah biasa berkumpul. Ia meletakkan ember itu dan berkata, "Ini adalah alat baru raja untuk mengetahui siapa yang setia dan siapa yang pura-pura. Waspadalah." Ia merekam segalanya. Para pejabat langsung panik. Sebagian pura-pura batuk, sebagian mencoba merayu ember, dan sebagian mulai mencaci sesama pejabat agar terdengar baik di telinga sang raja. Lagi-lagi, Abu Nawas mencatat semuanya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Hari ketiga, Abu Nawas datang ke istana, membawa ember tua di tangannya. Ember itu terlihat biasa saja, retak, bocor sedikit di pinggir, dan ada tali gantungnya yang sudah kusam. Raja menatapnya dengan sinis. "Jadi, ini ember yang bisa berbicara." Abu Nawas tersenyum. "Benar, tuanku. Tapi ia hanya bicara kepada orang yang mau mendengarkan dengan hati. Dan ia hanya mengulang apa yang pernah ia dengar." "Coba buktikan," kata raja. Abu Nawas membuka gulungan perkamen yang ia sembunyikan, lalu membaca. "Lebih besar dari, aku lebih takut pada istriku daripada pada raja." Raja sok tahu, padahal tak pernah turun ke pasar. Raja tidur seperti keledai mendengkur. Raja berdiri. "Siapa yang berkata begitu?" Abu Nawas menjawab tenang. "Saya tidak tahu, tuanku. Tapi ember ini, sudah mendengarnya. Saya hanya menuliskannya kembali." Raja menatap ember itu, kemudian menarik napas dalam-dalam. "Jadi, ember tidak benar-benar bicara?" tanyanya pelan. Abu Nawas menunduk. "Tidak, tuanku. Tapi jika benda mati bisa mendengar, bayangkan berapa banyak yang sebenarnya sudah didengar oleh orang hidup yang tidak pernah kita curigai." Sang raja terdiam lama sekali. Kemudian ia tertawa. "Sekali lagi kau membuatku berpikir, Abu Nawas. Ember ini tidak bisa bicara, tapi melalui tanganmu,
ia mengungkap kebenaran. Dan sejak hari itu, Raja lebih berhati-hati, bukan hanya pada rakyatnya, tapi juga pada suara-suara yang pelan, yang kadang muncul bukan dari mulut, tapi dari suasana hati. Cerita selanjutnya. Hari itu, Raja Baghdad duduk termenung di singgasananya. Wajahnya kusut, matanya sembab. Para menteri saling berpandangan gelisah, mereka tahu betul, bila sang raja murung, maka tak satu pun di istana bisa bernapas lega. Akhirnya, salah satu penasihat mendekat dengan hati-hati. "Tuanku, apakah sesuatu mengganggu pikiran Paduka?" Raja menggeleng pelan, lalu berkata lirih, "Aku merasa, waktu begitu cepat berlalu. Rasanya, baru kemarin aku naik tahta. Sekarang, rambutku memutih, dan tak satu pun dari ambisiku tuntas." Ia menarik napas dalam. "Andai saja aku bisa membeli waktu." Para menteri saling melirik. Ide gila, tapi satu nama langsung melintas, Abu Nawas. Abu Nawas dipanggil ke istana. Raja berkata, "Abu Nawas, kali ini aku ingin sesuatu yang sangat sulit." "Tapi engkau," katanya, "bisa segalanya." Abu Nawas tersenyum kecil. "Kalau begitu, semoga yang tuanku minta, tidak lebih sulit dari menjaring angin atau menimba bulan." Raja melanjutkan, "Aku ingin kau menjualkanku waktu. Berapapun harganya, akan kubayar. Tapi jika kau gagal, engkau akan kujebloskan ke penjara atas tuduhan menipu raja." Abu Nawas tampak merenung sebentar, lalu berkata, "Tentu, tuanku. Beri saya waktu 3 hari. Lihat," kata raja kepada para menteri, "bahkan untuk menjual waktu, ia masih minta waktu." Abu Nawas hanya membungkuk dan pergi. Dalam 3 hari berikutnya, Abu Nawas tidak terlihat di pasar, tidak muncul di masjid, bahkan tidak tampak di kedai teh tempat biasa ia melucu. Yang ia lakukan hanya satu, duduk di kamar soaannya, menulis. Ia menulis satu hal yang sederhana, kebiasaan raja sehari-hari. Ia menyuruh pelayan istana mencatat kapan raja bangun, makan, menerima tamu, berburu, tidur siang, hingga saat ia duduk termenung sendirian. Lalu, di hari ketiga, Abu Nawas datang ke istana. Ia membawa satu benda, sebuah kotak kayu kecil dan sebuah lembaran perkamen. Di hadapan raja, Abu Nawas membuka kotak kecil itu. Isinya kosong. "Ini apa?" tanya raja, bingung. Abu Nawas meletakkan perkamen di pangkuan raja. Tertulis di sana, jadwal harian Raja Baghdad, pukul 4.30 sampai pukul 6, waktu tidur tambahan. Pukul 6 sampai pukul 7, sarapan mewah dan cuci muka. Pukul 7 sampai pukul 9, menunggu tamu yang belum tentu datang. 09.00 sampai 12.00, mengeluh tentang waktu yang habis. 12.00 sampai 13.00, makan siang 3 jenis. 13.00 sampai 15.00, tidur siang panjang. 15.00 sampai 18.00, marah pada menteri. 18.00 sampai 19.00, duduk termenung karena merasa waktu terbuang. 19.00 sampai 21.00, pertunjukan hiburan kadang tertidur. Pukul 21 pukul 4.30, tidur, mengulang semuanya. Raja membaca, makin lama wajahnya berubah dari bingung, ke merah, lalu pucat. Abu Nawas berkata lembut, "Tuanku, inilah kotak waktu yang saya jual. Bukan berisi jam ajaib, bukan pula ramuan pemanjang umur. Tapi di dalamnya, ada sesuatu yang paling sering kita abaikan, kesadaran bahwa waktu kita sendiri yang kita bentuk." Ia menunjuk kotak kosong itu. "Isinya kosong karena tuanku yang seharusnya mengisinya. Jika Paduka ingin membeli waktu, yang harus dilakukan bukan menambah, tapi mengubah." Raja terdiam lama. Para menteri tak berani bersuara. Lalu raja tertawa kecil. "Abu Nawas, kau benar. Aku telah membuang-buang waktu untuk memikirkan bagaimana membeli waktu, padahal yang lebih penting adalah bagaimana menggunakannya." Abu Nawas membungkuk, "Waktu, tuanku, bukanlah harta yang bisa dijual. Tapi ia adalah alat tukar kehidupan. Setiap saat kita membayarnya dengan nafas. Dan seperti harta, bisa diatur, bisa disia-siakan, bisa pula diwariskan lewat perbuatan." Raja berdiri dan menepuk pundak Abu Nawas. "Mulai hari ini," katanya, "aku akan belajar mengisi waktuku dengan hal yang lebih bermakna, seperti duduk bersama orang cerdas sepertimu." Abu Nawas tertawa, "Kalau begitu, tuanku,
izinkan hamba menjual 1 menit lagi untuk minum teh bersama. Dan mereka pun tertawa bersama. Untuk pertama kalinya, Raja tidak merasa waktu berlalu, karena ia menikmatinya. Cerita selanjutnya. Suatu siang yang cerah, ketika matahari menggantung malu-malu di atas langit Baghdad, Raja duduk di taman istananya dengan wajah keruh. Ia baru saja menerima laporan bahwa pedang pusaka kerajaan, pedang yang diwariskan turun-temurun oleh leluhur agungnya, sudah tidak tajam lagi. Dengan nada tinggi ia berkata, bagaimana mungkin pedang peninggalan raja besar tak mampu memotong sehelai rambut pun. Ini penghinaan. Para menteri mencoba menenangkan. Salah satu dari mereka memberi saran, Tuanku, mengapa tidak meminta Abu Nawas mengujinya? Mungkin ia bisa menjelaskan mengapa pedang itu kehilangan tajinya. Raja mendengus. Baik, panggil dia, dan jika dia tak bisa menjelaskan, dia akan kita hukum, karena menghina warisan kerajaan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Panggilan Raja. Tak lama, Abu Nawas datang menghadap, membungkuk penuh hormat. Raja langsung menunjukkan pedang tersebut. Lihat pedang ini pusaka kerajaan. Konon katanya, bisa membelah batu, menebas angin, dan menyingkirkan kezaliman. Tapi lihat sekarang, bahkan untuk memotong kain, tak mampu. Abu Nawas mengamati pedang itu. Ia memegangnya pelan, mengangkat, menatap tajam ke mata Raja, lalu berkata tenang. Tuanku, pedang ini memang hebat. Tapi seperti semua benda, ia hanya alat. Kehebatannya bergantung pada siapa yang mengayunkannya. Raja terdiam. Jika pedang ini sekarang tumpul, lanjut Abu Nawas, mungkin bukan karena pedangnya yang buruk. Tapi karena terlalu lama tak digunakan, atau digunakan dengan sembarangan. Lalu apa maksudmu? Tanya Raja, mulai penasaran. Hamba ingin menguji apakah benar pedang ini tak bisa memotong, jawab Abu Nawas. Tapi, izinkan hamba melakukannya dengan cara sendiri. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ujian pedang. Keesokan harinya, Abu Nawas membawa pedang itu ke tengah pasar. Ia berdiri di atas peti kayu dan mulai berteriak. Wahai rakyat Baghdad, saksikan hari ini, pedang raja akan membelah sesuatu yang lebih keras dari baja, kebodohan. Orang-orang tertarik dan berkumpul. Mereka bertanya-tanya apa maksudnya. Lalu Abu Nawas meletakkan beberapa potongan kayu, logam, dan bahkan batu. Ia mengayunkan pedang ke benda-benda itu, tapi semua hanya tergores sedikit. Orang mulai tertawa. Pedang ini tumpul, tapi Abu Nawas tak marah. Ia hanya tersenyum dan berkata, kau benar, pedang ini tumpul, tapi tahukah kalian, apa yang lebih tajam dari pedang yang tumpul? Semua diam, lidah orang yang mencela, dan lebih buruk lagi, lidah yang mencela tanpa pernah mengangkat pedang sendiri. Orang-orang terdiam, lalu Abu Nawas berkata keras, bukan pedangnya yang hina, tapi penggunanya yang lupa bahwa senjata tanpa niat dan latihan, hanyalah hiasan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di hadapan Raja, Abu Nawas kembali ke istana. Ia menjatuhkan pedang itu di hadapan Raja dan berkata, Tuanku, pedang ini memang tak bisa memotong. Tapi bukan karena rusak, ia hanya lupa caranya, seperti kerajaan yang lupa tujuan aslinya, atau pemimpin yang lupa untuk turun ke medan. Raja tertegun, lalu menghela napas panjang. Aku mengerti sekarang, katanya pelan. Pedang yang hebat pun bisa tumpul jika hanya digantung di dinding. Sama seperti kebijaksanaan, jika tidak dilatih, ia akan hilang. Ia menatap Abu Nawas dengan mata jernih. Sekali lagi kau membukakan mataku, Abu Nawas. Pedang ini akan kutajamkan kembali. Tapi yang lebih penting, diriku pun harus kutajamkan. Abu Nawas tersenyum, dan itulah, tuanku, ketajaman sejati. Cerita selanjutnya. Pada suatu masa di negeri Baghdad yang megah dan makmur, hiduplah seorang khalifah yang terkenal bijak namun juga suka menguji orang-orang di sekitarnya. Namanya adalah Khalifah Harun al-Rasyid. Ia memimpin dengan tangan besi namun juga penuh rasa keadilan. Istana sang khalifah megah, berdiri kokoh di tepi sungai Tigris, sungai yang menjadi nadi kehidupan rakyat Baghdad. Namun dalam kesehariannya, sang khalifah sering merasa bosan. Ia butuh hiburan, butuh tantangan, dan butuh seseorang yang cukup cerdas untuk membuatnya tertawa, sekaligus berpikir. Dan dari sekian banyak rakyatnya, ada satu orang yang selalu berhasil melakukannya. Ia adalah Abu Nawas. Abu Nawas bukan orang kaya,
bukan pejabat, bahkan bukan bangsawan. Tapi kecerdasannya luar biasa, akalnya tajam seperti pedang, dan lidahnya manis seperti madu. Ia sering membuat sang khalifah terhibur, namun juga bingung dengan jawaban-jawabannya yang tak terduga. Suatu pagi yang cerah, sang khalifah duduk di balkon istananya, ditemani secangkir kopi dan suara burung-burung yang bernyanyi di taman. Namun hari itu ia merasa jenuh. Maka ia pun memanggil seorang pengawal. Panggil Abu Nawas ke istana. Aku ingin memberinya sebuah tugas yang unik, kata sang khalifah, matanya menyipit licik. Tak lama, Abu Nawas datang menghadap, mengenakan jubah sederhana dan sorban lusuh. Ia memberi salam dengan sopan dan berdiri menunduk. Salam bagimu, wahai khalifah yang agung. Apakah ada yang bisa hamba bantu hari ini? Sang khalifah tersenyum. Abu Nawas, aku mendengar kabar bahwa kota kita akan membangun sebuah jembatan megah di atas sungai Tigris. Aku ingin kau membuat laporan tertulis tentang jembatan itu. Panjangnya, lebarnya, bahan bangunannya, dan sebagainya. Laporan itu harus kau serahkan besok pagi. Abu Nawas tertegun, dahinya mengerut. Ia tahu, tidak ada proyek pembangunan jembatan saat ini. Tidak ada fondasi, tidak ada papan pengumuman, tidak ada arsitek. Ampun tuanku, katanya pelan, setahu hamba, belum ada pembangunan jembatan di atas sungai Tigris. Sang khalifah bangkit dari singgasananya dan berjalan pelan ke arah jendela, menatap sungai yang mengalir tenang. Itu bukan urusanmu. Tugasku memberi perintah. Tugasmulah melaksanakannya. Kalau kau tidak bisa menyerahkan laporan itu besok pagi, kau akan kubuang dari istana, atau lebih buruk. Abu Nawas menunduk dalam, lalu menjawab, baiklah tuanku, hamba akan mencoba. Ia lalu pamit dan meninggalkan istana dengan kepala penuh pertanyaan. Sepanjang jalan pulang, Abu Nawas merenung. Orang-orang menyapa, anak-anak berlari mengikutinya, namun ia hanya tersenyum kecut. Bagaimana bisa ia membuat laporan tentang sesuatu yang tidak ada? Ini jelas jebakan, dan jika ia terjebak, bisa-bisa ia dihukum berat. Malam itu, Abu Nawas duduk di ruang kecilnya, memandangi kertas kosong di hadapannya. Ia berpikir keras. Pulpen sudah di tangan, namun apa yang hendak ditulisnya? Ia bangkit, berjalan mondar-mandir, lalu duduk lagi. Jika aku menulis, berarti aku berbohong. Tapi jika aku tidak menulis, aku akan dihukum. Hingga tiba-tiba matanya berbinar. Sebuah ide muncul. Ia tertawa kecil sendiri. Kalau yang diminta adalah laporan tentang jembatan yang tidak ada, maka yang kubuat pun harus sesuai dengan kenyataannya. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana. Ia membawa gulungan kertas yang diserahkan langsung kepada sang khalifah di ruang utama. Sang khalifah, dengan wajah penuh kemenangan, membuka gulungan itu dan menemukan kertas kosong. Ia mendongak, matanya menyipit. Apa-apaan ini, Abu Nawas? Di mana laporannya? Dengan tenang dan santun, Abu Nawas menjawab. Ampun tuanku, seperti perintah paduka, hamba diminta membuat laporan tentang jembatan di atas sungai Tigris. Namun karena jembatan itu tidak pernah ada, maka hamba tidak bisa menulis apapun. Sebab menulis laporan tentang sesuatu yang tidak ada, sama saja dengan menipu tuanku. Ruang istana sunyi. Para menteri menahan napas. Tapi kemudian, sang khalifah meledak dalam tawa. Hahaha, sungguh, kau benar-benar cerdik, Abu Nawas. Laporan kosong tentang jembatan yang tidak pernah ada. Itu jawaban paling masuk akal yang pernah kudengar. Ia lalu menepuk pundak Abu Nawas dan berkata, kau tidak hanya selamat dari jebakan ini, tapi juga membuatku tertawa. Bagus, kau memang layak disebut orang paling cerdik di Baghdad. Sejak saat itu, cerita tentang Abu Nawas dan jembatan yang tidak pernah ada tersebar ke seluruh negeri. Orang-orang mengaguminya, bukan hanya karena keberaniannya, tetapi karena kebijaksanaan dan kejujurannya dalam menghadapi tipu daya dengan kecerdasan. Dan begitulah, di negeri Baghdad yang penuh keajaiban, nama Abu Nawas terus dikenang sepanjang zaman sebagai simbol kecerdikan, akal sehat, dan humor yang menyentuh hati. Cerita selanjutnya. Di suatu pagi yang hangat, ketika sinar matahari memantul di kubah emas istana Khalifah Harun al-Rashid, suasana tampak tenang dan damai. Namun di dalam istana, ada kegelisahan. Sang Khalifah duduk di singgasananya, mengernyit, dan mengetukkan jari ke meja ukiran kayu jati. Aku mulai bosan, gumamnya. Ia ingin tantangan.
Ia ingin menguji kecerdikan seseorang. Dan tak butuh waktu lama, nama yang muncul di benaknya adalah nama yang selalu membuatnya terhibur sekaligus kewalahan, Abu Nawas. Panggil Abu Nawas ke istana, perintahnya pada pengawal. Hari ini aku ingin melihat seberapa cerdas lidahnya bisa menolongnya. Abu Nawas datang, dengan langkah ringan dan senyum santai. Sorban kusut di kepala, jubah sederhana, dan mata yang penuh rasa ingin tahu. Salam sejahtera, wahai Paduka Khalifah. Salam untukmu juga, Abu Nawas, jawab sang raja. Hari ini aku punya tugas baru untukmu. Abu Nawas menunduk, hamba siap, tuanku. Sang Khalifah tersenyum lebar, lalu berkata, aku ingin kau mengajarkan seekor keledai untuk membaca Al-Quran. Abu Nawas langsung mengangkat alis. Ia tahu ini bukan perintah biasa. Ini adalah ujian, atau jebakan. Bagaimana mungkin seekor keledai, hewan bodoh dan keras kepala, bisa diajari membaca kitab suci? Tapi alih-alih menolak, Abu Nawas justru tersenyum. Hamba sanggup, tuanku. Khalifah kaget, kau sanggup? Ya, dengan satu syarat. Berikan waktu 10 tahun, dan selama itu hamba harus diberi rumah, uang, dan seekor keledai yang sehat. Sang Khalifah tertawa puas. Dalam hatinya, ia yakin Abu Nawas hanya sedang berakting. Tidak mungkin keledai bisa membaca. Tapi ia ingin melihat bagaimana Abu Nawas mencoba melakukannya. Baiklah, 10 tahun. Tapi ingat, jika keledaimu tidak bisa membaca, maka lehermu akan kupenggal. Abu Nawas menunduk hormat. Maka dimulailah hari-hari Abu Nawas bersama keledainya. Tiap pagi ia membawa keledai ke padang rumput, memberi makan, merawatnya, dan sesekali membacakan ayat-ayat Al-Quran di dekat telinganya. Orang-orang mengira Abu Nawas gila. Anak-anak desa menertawakannya. Abu Nawas mau buat keledai jadi ulama. Namun ia hanya tersenyum. Orang sabar akan melihat keajaiban, katanya ringan. Tahun demi tahun berlalu. Sang Khalifah pun lupa pada tugas itu. Ia sibuk dengan urusan kerajaan, perang, pajak, pernikahan, dan urusan politik. Hingga pada suatu hari, saat ia sedang berbincang dengan wazirnya, ia bertanya, apa kabar Abu Nawas? Apakah keledainya sudah bisa membaca? Wazir itu tertawa, siapa yang tahu, tuanku. Mungkin saja, keledainya sudah jadi mufti. Sang Khalifah pun tertawa terbahak-bahak dan memerintahkan agar Abu Nawas segera dipanggil ke istana, beserta keledainya. Maka datanglah Abu Nawas, kini tampak lebih tua namun tetap bersemangat. Di sebelahnya, seekor keledai gemuk yang tampak bersih dan jinak. Ia membawa pula sebuah mushaf besar. Wahai Abu Nawas, kata sang Khalifah, sudah 10 tahun. Mana janjimu? Ayo, suruh keledaimu membaca. Abu Nawas menunduk, lalu berkata, ampun tuanku, sebelum keledai ini mulai membaca, izinkan hamba menyampaikan sesuatu. Apalagi, hamba hanya ingin mengingatkan, dalam waktu 10 tahun ini, 3 kemungkinan bisa terjadi. Sang Khalifah mengernyit, penasaran. Abu Nawas mulai menjelaskan. Pertama, bisa jadi tuanku sudah wafat, dan yang memimpin bukan lagi Harun al-Rashid. Maka perjanjian kita tidak lagi berlaku. Sang Khalifah tertawa kecil, masuk akal. Kedua, lanjut Abu Nawas, bisa jadi hamba sendiri yang lebih dahulu berpulang ke rahmatullah, dan janji itu pun gugur. Lalu yang ketiga, tanya sang Khalifah. Abu Nawas tersenyum. Yang ketiga, tuanku, bisa saja keledai ini mati lebih dulu. Seluruh istana hening. Lalu sang Khalifah meledak tertawa. Hahaha, dasar kau, Abu Nawas. 10 tahun untuk tugas mustahil, dan kau lolos dengan logika sederhana. Kau benar-benar licik tapi jenius. Seisi istana ikut tertawa. Bahkan wazir yang biasanya mencibir Abu Nawas pun ikut mengangguk-angguk. Sang Khalifah, sambil masih tertawa, berkata, kau memang tidak membuat keledai membaca, tapi kau sudah membaca isi pikiranku dengan sempurna. Ia lalu memerintahkan agar Abu Nawas diberi hadiah tambahan, seekor unta dan rumah yang lebih besar. Dan begitulah, Abu Nawas berhasil menghindari jebakan maut dengan kepandaian luar biasa. Ia tak melawan perintah, ia tak melanggar aturan, tapi ia memutar kenyataan menjadi permainan waktu dan logika. Dalam dunia yang sering tak masuk akal, kecerdasanlah satu-satunya alat yang bisa menyelamatkan. Cerita selanjutnya. Di negeri Baghdad yang agung, di bawah pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid, kehidupan istana selalu dipenuhi keajaiban, dan juga keisengan.
Sang Khalifah, meski dikenal adil, terkadang punya ide-ide yang ganjil. Ia senang melihat orang kebingungan, lalu terhibur ketika ada satu orang yang selalu bisa menjawab, Abu Nawas. Pada suatu sore, saat mentari mulai condong ke barat dan langit memerah keemasan, Sang Khalifah duduk di balkon menatap awan. Ia termenung lama, lalu tiba-tiba bergumam. Indah sekali langit ini, andai aku bisa menyentuhnya. Wazir yang berdiri di sampingnya tertawa kecil. Mana mungkin manusia bisa menyentuh langit, tuanku. Sang Khalifah berpaling. Kau salah. Aku yakin Abu Nawas bisa mencarikan caranya. Pagi harinya, Abu Nawas dipanggil ke istana. Ia datang dengan pakaian seadanya dan wajah tenang seperti biasa. Abu Nawas, kata Sang Khalifah, hari ini aku ingin kau melakukan sesuatu yang sangat penting. Hamba siap melaksanakan perintah paduka. Sang Khalifah berdiri dan menunjuk ke langit. Aku ingin kau menyentuh langit. Abu Nawas terdiam. Ia mendongak ke atas. Awan-awan menggantung pelan. Langit biru terbentang luas. Angin semilir lewat. Menyentuh langit, tuanku. Ya, dan aku ingin bukti bahwa kau melakukannya. Para menteri dan pengawal tertawa tertahan. Mereka yakin ini adalah akhir dari kejayaan Abu Nawas. Namun pria cerdik itu hanya menunduk sebentar. Lalu ia mengangguk. Baiklah, tuanku, hamba akan melakukannya. Tapi mohon beri waktu 3 hari dan 1 syarat. Apa syaratmu? Hamba butuh tempat tertinggi di istana untuk melakukannya, dan tidak boleh ada yang mendekat selama prosesnya. Sang Khalifah mengangguk. Baik, 3 hari dari sekarang, kau harus menunjukkan bahwa kau telah menyentuh langit. Abu Nawas lalu meminta izin menggunakan menara tertinggi istana, sebuah menara pengawas yang jarang dipakai. Ia membawa karung-karung dan kain besar. Selama 3 hari, ia naik ke menara setiap pagi dan turun saat malam. Rakyat penasaran, apa yang dilakukan Abu Nawas di atas sana? Ada yang mengira ia sedang membuat jimat, ada yang menyangka ia mencoba naik ke langit dengan sayap dari bulu ayam. Di hari ketiga, Abu Nawas turun dari menara sambil membawa gulungan kain dan membawa serta seorang saksi. Ia lalu menghadap Khalifah dengan wajah tenang. Tuanku, hamba telah menyentuh langit seperti perintah paduka. Khalifah mengernyit. Mana buktinya? Abu Nawas membuka gulungan kain. Di dalamnya ada gumpalan kapas, kain lembab berwarna kebiruan, dan sejumput debu halus. Inilah langit yang hamba sentuh. Ketika berada di puncak menara, hamba menggapai awan. Ini adalah bagian darinya. Kapas ini basah karena udara langit, dan warnanya adalah warna langit. Dan debu ini, berasal dari tempat tertinggi yang bisa manusia raih. Khalifah menatap isi kain itu, lalu menatap Abu Nawas. Apa maksudmu sebenarnya? Abu Nawas tersenyum. Langit bukanlah sesuatu yang bisa digenggam tangan, tuanku. Tapi manusia bisa menyentuhnya dengan pikiran, imajinasi, dan usaha setinggi mungkin. Di puncak menara itu, langit tampak lebih dekat. Angin lebih dingin, awan lebih nyata. Maka hamba telah melaksanakan perintah, sejauh yang bisa dicapai manusia. Sang Khalifah terdiam, lalu ia tertawa terbahak-bahak. Kau memang tidak menyentuh langit dengan tangan, tapi kau telah menyentuh akalku. Ia berdiri dan memeluk Abu Nawas. Sekali lagi kau lolos dari tugas yang mustahil dengan cara yang masuk akal. Kau memang luar biasa. Sejak hari itu, menara tempat Abu Nawas menyentuh langit dinamai rakyat sebagai menara akal. Tempat itu jadi simbol bahwa tinggi ilmu dan logika bisa menjangkau hal-hal yang tak mungkin. Dan nama Abu Nawas terus abadi sebagai lambang kecerdasan yang tidak hanya menyelamatkan dirinya, tapi juga membuat raja, rakyat, dan kita semua tersenyum sambil berpikir. Cerita selanjutnya. Suatu hari di kota Baghdad, langit mendung menggantung rendah. Gerimis turun pelan membasahi tanah pasar, jalan-jalan batu, dan atap-atap toko. Di tengah keramaian, tampak seorang pria berjubah lusuh sedang duduk termenung di depan masjid. Dialah Abu Nawas. Hari itu ia sedang mengalami kesulitan keuangan. Uangnya habis, utangnya menumpuk. Para tukang roti, tukang kain, bahkan tukang air pun sudah menagih. Namun Abu Nawas tetap tenang. Ia percaya, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, asal otak tetap jalan dan hati tetap lapang. Ia pun menatap langit, lalu berdoa pelan. Ya Tuhan, jika Engkau berkenan, pinjamkan hamba sedikit rezeki dari surgamu. 100 keping emas saja cukup. Hamba janji akan mengembalikannya, jika bisa. Tak lama setelah itu,
Abu Nawas menulis surat. Tapi anehnya, surat itu bukan ditujukan kepada Tuhan, melainkan kepada Khalifah Harun al-Rasyid. Begini isi suratnya, kepada Yang Mulia Khalifah Harun al-Rasyid. Dengan segala hormat dan kerendahan hati, hamba menulis surat ini bukan sebagai rakyat biasa, melainkan sebagai utusan Tuhan. Hamba telah berdoa meminta pinjaman kepada Tuhan, dan Tuhan, karena sangat sibuk mengurus langit dan bumi, telah menunjuk Paduka untuk menyampaikan pinjaman itu. Karena itulah, hamba mohon dengan sangat, kirimkanlah 100 keping emas sebagai pinjaman dari Tuhan yang Maha Pemurah. Hamba berjanji akan mengembalikannya kepadanya, entah bagaimana caranya. Hormat hamba, Abu Nawas. Surat itu dikirim ke istana. Para pengawal membacanya dan bingung. Para penasihat membacanya dan tertawa geli. Akhirnya, surat itu sampai ke tangan sang khalifah. Ia membacanya perlahan, lalu tertawa keras. Utusan Tuhan, Abu Nawas memang tak pernah kehabisan akal. Lalu sang khalifah berpikir sejenak. Ia memanggil wazirnya, berikan Abu Nawas 100 keping emas, tapi, berikan lewat perantara, bukan langsung dari aku. Baik, tuanku, siapa perantaranya? Berikan lewat bendahara istana, tanpa mencantumkan pengirim. Keesokan harinya, Abu Nawas mendapat kiriman sebuah kantong berat berisi 100 keping emas. Tanpa nama, tanpa surat pengantar. Ia hanya tertawa geli. Tuhanku memang pemurah. Dan ternyata utusannya juga cepat bekerja. Ia pun membayar semua utangnya. Para pedagang senang, pasar kembali tenang. Namun beberapa hari kemudian, sang khalifah merasa gatal ingin tahu. Ia ingin tahu apa yang akan dilakukan Abu Nawas selanjutnya. Maka ia memanggilnya ke istana. Abu Nawas, aku dengar kau baru saja mendapat 100 keping emas. Benar, tuanku, jawab Abu Nawas santai. Dari siapa kau mendapatkannya? Dari Tuhan. Tuhan, sang khalifah berpura-pura terkejut. Ya, hamba meminjam kepada Tuhan, dan Tuhan mengabulkannya. Hamba bahkan tak menyangka jawabannya secepat itu. Tapi bukankah uang itu dikirim lewat bendahara istana? Mungkin saja, tuanku, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Tuhan memang maha kuasa. Dia bisa menggunakan siapa saja untuk menjadi utusannya. Bahkan seorang khalifah sekalipun, jika Tuhan berkenan. Sang khalifah tertawa terbahak-bahak. Ia berdiri dan menepuk pundak Abu Nawas. Kau benar-benar tak bisa ditebak. Uang dari Tuhan, lewat tangan manusia. Pintar sekali kau membungkus permintaan menjadi doa dan diplomasi sekaligus. Hamba hanya mengingatkan, tuanku, kata Abu Nawas dengan nada pelan, bahwa rezeki itu datang dari langit, meski melalui tangan siapa saja di bumi. Khalifah mengangguk pelan. Di matanya, Abu Nawas bukan hanya pelawak atau penghibur. Ia seorang filsuf, penyair, dan juga guru kehidupan. Dan sejak hari itu, para menteri pun belajar, jika ingin meminta sesuatu, mintalah dengan gaya Abu Nawas cerdas, halus, dan penuh makna. Cerita selanjutnya. Hari itu, matahari bersinar terik di kota Baghdad. Pasar ramai, burung beterbangan, dan angin bertiup pelan membawa aroma rempah dan roti hangat. Namun, suasana di dalam istana tidak seramai biasanya. Sang Khalifah Harun al-Rasyid tampak gelisah. Ia mondar-mandir di halaman istana, menatap ke bawah mencari sesuatu. Kemana perginya? Mengapa bisa hilang? Para menteri berdiri di sekelilingnya, bingung dan tak berani bertanya. Hingga akhirnya sang Khalifah berteriak. Bayangan, bayanganku hilang. Para pelayan saling pandang. Seorang wazir memberanikan diri bertanya, Tuanku, apa maksud Paduka? Aku berdiri di sini di bawah matahari, tapi bayanganku tidak ada. Ini pasti pertanda buruk. Cari orang yang bisa menafsirkannya. Cepat. Seketika itu juga, seluruh istana sibuk. Tabib dipanggil, ahli nujum dikerahkan. Semua mencoba menjelaskan, tapi tak ada yang berani menyimpulkan apapun. Akhirnya, seperti biasa, nama Abu Nawas pun disebut. Abu Nawas datang ke istana dengan langkah santai dan jubah yang seperti biasa agak lusuh. Ia melihat Khalifah sedang berdiri di halaman, menatap ke bawah dengan wajah penuh kecemasan. Wahai Paduka, mengapa gerangan hamba dipanggil hari ini? Khalifah menunjuk ke tanah. Lihat, aku tidak punya bayangan. Abu Nawas melihat sejenak, lalu mengangguk pelan. Ia tampak serius. Benar, tuanku. Bayangan Paduka tidak terlihat. Ini memang aneh. Nah, berarti aku tidak gila.
Apa artinya ini, Abu Nawas? Apakah ini pertanda aku akan wafat? Abu Nawas pura-pura berpikir keras, lalu berkata, Tuanku, hamba rasa ini bukan pertanda kematian. Tapi ini bisa jadi pertanda yang lebih dalam. Lebih dalam, jelaskan, Tuanku, bayangan hanya bisa muncul jika seseorang berdiri di bawah cahaya, tapi juga tidak tepat di bawah matahari. Jika seseorang berdiri tepat di bawah terik, bayangan akan tersembunyi di bawah kakinya sendiri, tak terlihat. Artinya, seseorang yang terlalu tinggi, terlalu pusat, terlalu kuat cahayanya, bisa saja kehilangan bayangannya sendiri. Khalifah diam. Abu Nawas melanjutkan dengan suara pelan tapi jelas. Mungkin, bayangan Paduka hilang karena kekuasaan Paduka terlalu mutlak. Terlalu terang, sehingga tak ada sisi gelap untuk membuat bayangan. Ini bisa pertanda agar Paduka sedikit merendah, agar bayangan itu bisa kembali. Suasana mendadak hening. Para menteri menunduk. Para pelayan gemetar. Hanya Abu Nawas yang berdiri tenang. Khalifah menatapnya tajam, lalu tertawa keras. Hahaha, Abu Nawas, kata-katamu seperti pisau, tajam, tapi tak melukai. Ia menepuk bahu Abu Nawas dan berkata, benar, mungkin aku terlalu percaya pada kuasa. Terlalu berdiri di tengah sinar. Mungkin aku butuh sedikit teduh. Kadang, bayangan mengingatkan kita bahwa di balik cahaya, ada sisi manusiawi yang harus dijaga, jawab Abu Nawas. Sejak saat itu, sang khalifah sering terlihat duduk di bawah pohon, membaca, dan berbincang lebih akrab dengan rakyatnya. Ia belajar bahwa pemimpin yang terlalu tinggi bisa kehilangan pandangannya terhadap yang di bawah. Dan bayangan itu, ia kembali muncul, setiap kali sang khalifah berdiri tidak di puncak kekuasaan, tapi sedikit turun ke bumi bersama rakyatnya. Cerita selanjutnya. Hari itu, matahari bersinar cerah. Burung-burung berkicau di taman istana, dan para penjaga tampak menguap bosan di bawah bayang-bayang pohon kurma. Tak ada yang luar biasa, hingga seseorang datang berlari ke halaman istana sambil berteriak. Tuanku, tuanku, ada keledai naik ke menara istana. Seketika, suasana geger. Keledai naik ke menara, mustahil. Bagaimana bisa hewan seperti itu memanjat tangga sempit dan licin? Tapi setelah diperiksa, ternyata benar. Seekor keledai betulan sedang berdiri di puncak menara pengawas istana. Ia tampak bingung, mendengus pelan, dan jelas tidak tahu cara turun. Khalifah Harun al-Rasyid pun datang tergopoh-gopoh melihat kejadian aneh itu. Para menteri sudah berkumpul, semua saling pandang dengan bingung. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang membawa keledai itu ke atas menara? Tak ada yang menjawab. Cari Abu Nawas. Titah sang khalifah akhirnya. Kalau ini ulahnya, aku akan hukum dia. Tapi jika bukan, mungkin dia bisa menjelaskan kegilaan ini. Tak lama kemudian, Abu Nawas datang dengan senyum santai. Ia menatap keledai di atas menara, lalu menunduk sopan kepada sang khalifah. Salam sejahtera, tuanku. Ada yang bisa hamba bantu? Kau tahu tentang keledai itu? Tentu, tuanku. Hamba yang membawanya ke sana. Semua terdiam. Apa, kau yang meletakkan keledai di atas menara istana? Untuk apa? Abu Nawas mengangkat tangan pelan. Izinkan hamba menjelaskan. Ini semua, demi ilmu. Khalifah mengernyit. Ilmu. Abu Nawas pun mulai bercerita. Beberapa hari sebelumnya, ia menghadiri diskusi para cendekiawan di pasar. Mereka memperdebatkan satu topik klasik. Jika seseorang tidak memiliki kecerdasan, tapi diberi kedudukan tinggi, apakah ia akan menjadi bijaksana? Sebagian menjawab, ya, jabatan mendidik. Sebagian lagi bilang, tidak. Bodoh tetap bodoh, meski duduk di tahta. Abu Nawas tidak berkomentar saat itu. Ia hanya tersenyum, lalu diam-diam membawa keledai ke menara. Hamba ingin menunjukkan, bahwa keledai yang naik ke tempat tinggi tidak otomatis menjadi elang. Ia tetap keledai, bingung, takut, dan tidak tahu arah turun. Begitu pula manusia, jika dinaikkan ke jabatan tinggi tanpa ilmu dan akhlak, hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Semua orang terdiam, wajah-wajah yang semula geram berubah jadi merenung. Sang khalifah pun ikut tertegun. Jadi, kau membahayakan seekor keledai hanya untuk membuat perumpamaan. Tidak, tuanku, hamba jaga baik-baik. Keledai itu tak dipukul, tak dipaksa. Ia hanya diajak naik pelan-pelan. Dan sekarang, hamba juga sudah siapkan cara menurunkannya. Pelan-pelan pula, dengan tangga dan kain pengaman.
Khalifah akhirnya tertawa. Abu Nawas, kau memang gila, tapi gilamu penuh makna. Hamba hanya ingin menyampaikan, Tuanku, jangan mudah mengangkat orang ke tempat tinggi hanya karena suara keras atau wajah tampan. Lihat dulu isi kepalanya. Hari itu, keledai diturunkan dengan aman. Dan sejak itu, kisah keledai di menara menjadi bahan pembicaraan di seluruh Baghdad. Para pejabat pun mulai berhati-hati, jangan sampai mereka disamakan dengan si keledai yang hanya naik, tapi tak tahu bagaimana caranya turun. Cerita selanjutnya. Pada suatu hari di kota Baghdad yang ramai, Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon kurma di dekat pasar. Ia memperhatikan hiruk-pikuk kehidupan, pedagang berteriak, anak-anak berlari, dan pengemis berkeliling meminta sedekah. Namun ada satu hal yang menarik perhatiannya. Seorang pengemis, yang pakaian dan gerak-geriknya mencurigakan, tampak terlalu rapi untuk disebut miskin. Ia membawa mangkuk kosong, tapi jari-jarinya bersih dan cincin emas tersembunyi di balik lengan bajunya. Abu Nawas pun tersenyum tipis. Ada yang aneh di sini, gumamnya. Hari berikutnya, pengemis itu muncul lagi, dan lagi, dan lagi. Setiap hari, mangkuknya makin penuh. Abu Nawas lalu diam-diam mengikutinya, dan benar saja. Saat senja, si pengemis masuk ke sebuah rumah besar di ujung kota. Pintu kayunya mewah. Di halaman ada kereta emas kecil. Ternyata, pengemis ini bukan miskin, tapi orang kaya yang pura-pura melarat. Keesokan harinya, Abu Nawas mendatangi istana. Ia meminta audiensi dengan Khalifah Harun al-Rasyid. Tuanku, izinkan hamba meminjam pakaian terburuk dari penjara. Untuk apa, Abu Nawas? Hamba ingin mencoba hidup seperti rakyat paling bawah. Khalifah, penasaran, mengizinkan. Maka mulailah Abu Nawas menjalankan misinya. Ia mengenakan pakaian robek dan penuh debu. Lalu duduk di pinggir jalan dengan mangkuk di tangan. Namun tidak seperti pengemis pada umumnya, setiap orang yang lewat ia beri pertanyaan. Wahai saudara, sebelum kau beri hamba uang, izinkan hamba bertanya, kenapa kau memberi? Orang-orang heran. Seorang saudagar berkata, karena kau terlihat miskin. Abu Nawas menjawab, bagaimana kau tahu aku miskin hanya dari bajuku? Lain waktu, seorang perempuan memberi koin. Abu Nawas menahannya. Tunggu, apakah kau memberi karena kasihan, atau karena ingin merasa lebih tinggi? Perempuan itu bingung, lalu pergi tanpa jadi memberi. Hari demi hari, orang-orang makin penasaran. Pengemis ini tidak pernah meminta, bahkan kadang mengembalikan uang sambil berkata, berikan pada orang yang benar-benar butuh. Hamba hanya sedang menyamar. Akhirnya, kerumunan berkumpul tiap hari hanya untuk mendengar filsafat Abu Nawas di jalanan. Ia mengubah pengemis menjadi guru jalanan. Sampai suatu hari, pengemis kaya yang asli itu datang. Ia cemburu karena semua orang sekarang lebih tertarik pada Abu Nawas. Ia marah, dan berteriak, kau mengganggu pekerjaanku. Aku sudah lama di sini. Abu Nawas tersenyum. Pekerjaanmu, menipu, menarik uang dari orang jujur dengan kebohongan. Apa pedulimu? Maka Abu Nawas bangkit, membuka jubahnya, dan menunjukkan lencana dari Khalifah. Karena hamba bukan pengemis. Hamba utusan istana. Kerumunan terkejut. Hamba diutus menguji siapa yang benar-benar miskin, dan siapa yang berpura-pura. Dan kau, telah terbukti. Kau akan dibawa ke hadapan Khalifah. Akhirnya, si pengemis palsu itu dibawa ke istana. Ia mengaku memiliki rumah, emas, bahkan kebun kurma, namun tetap berpura-pura miskin demi keuntungan. Khalifah pun murka, orang seperti engkau menghancurkan kepercayaan rakyat. Karena ulahmu, para dermawan menjadi curiga pada yang benar-benar miskin. Ia dihukum membayar denda besar, yang kemudian dibagikan kepada pengemis-pengemis sejati. Dan Abu Nawas, ia diberi hadiah emas dan jubah baru. Tapi seperti biasa, ia hanya mengambil seperempatnya. Sisanya, bagikan kepada yang benar-benar membutuhkan, tuanku. Hamba sudah cukup dengan cerita baru. Sejak itu, Baghdad punya aturan baru, pengemis akan diperiksa, dan yang ketahuan menipu akan dihukum. Dan rakyat pun tahu, bahwa tak semua baju compang camping berarti jiwa yang miskin. Dan Abu Nawas, ia tetap berjalan santai di kota, siap menyusup ke dalam masalah, demi menyelesaikannya dengan akal, bukan amarah. Cerita selanjutnya. Suatu pagi di Baghdad, pasar belum terlalu ramai.
Abu Nawas berjalan menyusuri jalan berbatu dengan langkah santai. Ia mampir ke penjual teh, menyapa tukang sepatu, dan berbincang sebentar dengan seorang ibu tua. Namun hari itu, wajahnya berubah serius saat melihat seorang anak kecil duduk menangis di pojok masjid. Bajunya lusuh, rambutnya kusut, dan tatapannya kosong. Abu Nawas menghampirinya dengan lembut. "Mengapa engkau menangis, wahai anakku?" Anak itu menjawab dengan suara parau. "Ayahku wafat seminggu lalu, dan pamanku mengambil semua harta peninggalannya. Katanya, aku masih terlalu kecil untuk memilikinya." Abu Nawas terdiam. Ia lalu mengantar anak itu ke rumahnya dan menyuruhnya makan serta beristirahat. Setelah mendengar seluruh cerita, ia tahu ini bukan sekadar urusan warisan biasa. Sang paman, menurut si anak, adalah orang yang rakus dan berpengaruh. "Lebih besar dari, kita tidak bisa menangkap serigala dengan tangan kosong," gumam Abu Nawas. "Tapi mungkin, kita bisa menakutinya dengan bayangan seekor singa." Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke istana dan meminta audiensi dengan Khalifah Harun al-Rasyid. "Tuanku, hamba punya sebuah perkara pelik. Tentang warisan dan anak yatim." Khalifah tertarik. Abu Nawas memang tak pernah datang tanpa membawa kisah menarik. "Baiklah, hadirkan semua pihak ke pengadilan istana besok pagi." Besoknya, ruang sidang kecil di istana dipenuhi orang. Si paman datang dengan percaya diri, mengenakan pakaian mahal. Sementara sang anak berdiri di samping Abu Nawas, kecil dan tenang. Khalifah membuka persidangan. "Paman, benarkah engkau mengambil semua harta peninggalan ayah anak ini?" "Benar, tuanku, karena dia masih kecil dan belum pantas mengelola apapun. Harta itu lebih aman padaku." Abu Nawas angkat bicara. "Tuanku, izinkan hamba bertanya satu hal sederhana, apakah benar bahwa sebelum wafat, ayah anak ini menyimpan satu peti emas besar yang sangat berharga?" Paman itu terkejut. Ia belum pernah mendengar soal peti emas. Tapi rasa rakusnya mendahului akalnya. Ya, benar, peti itu ada, tapi tidak ditemukan." Khalifah memicingkan mata. "Jadi kau tahu soal peti itu?" "Lebih besar dari, tentu, tuanku. Tapi, tampaknya hilang. Mungkin dicuri sebelum sempat aku jaga." Abu Nawas tersenyum. "Tuanku, kini semuanya jelas. Orang ini telah mengaku tahu soal warisan yang tidak pernah ada. Ia hanya mengincar kekayaan, bahkan yang belum tentu nyata." Ruangan hening. Para pengawal mulai bergerak. Khalifah menatap tajam si paman. "Kau mengaku tahu isi harta orang yang bahkan tak pernah disebutkan oleh siapapun. Ini cukup bukti bahwa kau bukan penjaga warisan, tapi pencuri berkedok keluarga." Si paman gemetar, lalu mencoba membela diri. Tapi sudah terlambat. Ia dihukum mengembalikan seluruh harta warisan kepada anak itu ditambah denda untuk yatim lain di Baghdad. Setelah sidang selesai, Abu Nawas mendekati sang anak. "Ingatlah, nak, di dunia ini, tidak semua orang akan adil. Tapi selama engkau jujur dan sabar, keadilan akan datang. Meski lewat jalan yang tak biasa." Anak itu tersenyum. Untuk pertama kalinya sejak ayahnya tiada. Dan sejak hari itu, Abu Nawas menjadi semacam wali tak resmi bagi anak-anak yatim di kota. Ia menyamar, memata-matai, dan membela mereka, dengan akal, bukan pedang.